jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Aku Bukan Sobat Miss Queen. Kalau kata Ustadz Blangkon gitu nyebutnya ya. Aku bukan sobat Miss Queen. Ya, kalau Ustadz Blangkon bagus banget. Kalau aku takut Miss Queen. Beda ya pendengaran kita ya. Baik, jamaah ada tayangan ini yang mau aku kasih lihat, ini mengenai kehidupan kita sehari-hari juga sih. Penasaran nggak? Penasaran pasti ya, langsung aja kita lihat. Ini dia tayangannya. Ya Allah, ini mungkin realita yang suka terjadi dalam kehidupan kita nih sehari-hari. Ketika orang miskin kok dapat perlakuan yang beda aja di satu tempatnya. Tapi giliran orang kaya, oh langsung orang, oh iya Pak silakan, baik Pak, baik. Nah sebenarnya nih banyak orang gak mampu yang rasa minder dan sakit hati karena status sosial. Akhirnya muncullah banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh bertanya-tanya apa sih yang harus dilakukan nih jika selalu dikucilkan dan dianggap remeh oleh orang lain karena status sosial kita. Terus bagaimana cara mencegah dan mengatasi rasa sakit hati karena kita dikucilkan dan dihina orang lain. Untuk itu kita langsung saja dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Lihatlah di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, di situ ada ittaqullah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Ternyata di tengahnya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Makanya kenapa kita selalu dikucilkan? Karena kita tidak pernah merencanakan apa yang harus dilakukan untuk hari esok. Orang-orang kaya yang kita lihat sekarang ternyata dia memiliki agenda sampai setahun ke depan apa yang harus dilakukan. Better planning semua ya Ustadz ya. Iya kan? Ya. Orang miskin nggak ada planning. Ya besok karena apa orang miskin gitu ya. besok makan apa ya. Makanya maaf harusnya jadi motivasi supaya tidak dikucilkan seperti apa. Mulailah perbaiki mindset atau pola pikir. Seperti pendaki gunung. Dia sudah mikirin puncak gunung. Bahkan bukan hanya dia lihat puncak gunung, tapi sudah ditetapkan paku dan ada tali, tinggal pegang itu tali. Makanya kalau kita ingin sukses supaya tidak dikucilkan, kita harus tetapkan saya harus jadi kaya. Kapan? Oke, setahun misalkan, 2 tahun, 5 tahun. Kalau begitu rencanakan, apa usaha yang telah kamu lakukan? Skill apa yang harus kamu punya? Kenapa Ronaldo dibayar mahal? Sampai per detik, karena dia memiliki skill sepak bola. Ya. Saya berani melawan Ronaldo, tapi jangan sepak bola. Tapi? Catur. Ya. Misalkan ya. Jadi dia juga mungkin karena skillnya beda. Orang dibayar mahal karena skillnya. Ya kan? Ya. Maaf penambal ban dia memiliki skill. Itulah dia dibayar. Makanya kita harus memiliki skill yang baru. Kita harus belajar dikucilkan supaya tidak sakit hati. Apa yang terjadi? Makanya maaf hati-hati dengan hati. Segala omongan orang jangan masukin ke dalam hati. Apalagi ke dalam jiwa. Karena kalau dimasukin ke dalam hati jadi sakit hati. Dimasukin ke dalam jiwa jadi sakit jiwa. Nah, orang jadi sakit jiwa karena terlalu dimasukkan. Jadi ketika ada perlakuan yang beda harus jadi motivasi. Aku harus jadi kaya. Berapa banyak orang-orang yang jadi kaya itu dia asalnya miskin. Dia asalnya susah. Dia asalnya maaf. Ada yang asalnya dulu betul-betul susah lah. Makan aja betul-betul wah repot. Ada yang dari pagi sampai maghrib gak makan karena memang lagi puasa itu mah gak apa-apa. Beda. Tapi Ustaz. Ada juga yang memang dari pagi sampai sore gak makan karena gak ada makanan. Itu miskin tapi di sana dia merenung. Tapi ingat jangan pernah jadi peminta-minta. Nah. Ingat satu lagi pulpen nih. Ya pulpen lagi ya silakan. Pulpen lagi nih ya. satu lagi nih. Sekarang pulpen. Ada bagian yang dilupakan bagian kecil dari pulpen. Apa, yaitu grafit yang berwarna hitam yang menentukan. Pensil tanpa grafit. Yang hitam itu, maka dia tidak akan bisa membuat tulisannya indah. Grafit itulah hati kita. Makanya kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci, tidak memiliki iri, tidak memiliki dengki. Makanya kalau ada orang kaya yang bersikap kepada kita apa? Doakan yang terbaik ya Allah, semakin dia kayakan lagi ya Allah. Ada orang yang miskin ya Allah, semakin dia. Maaf ya, ini kejadian nyata di Jakarta adalah orang yang tidak selesai membangun gedung.
Padahal dia sudah habis uangnya, dia hanya berdoa saja. Ya Allah, doa yang terbaik kepada siapapun. Akhirnya selesai itu gedungnya itu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Cecep. Baik, mungkin seberapa pun kita dikucilkan, tapi yakinlah ada kebahagiaan besar di depan menanti kita. Ada orang jahat pasti, tapi ada juga orang baik. Yang harus kita lakukan adalah terus memperbaiki diri seperti yang Ustaz Cecep tadi bilang. Masya Allah. Akan kita lanjutkan lagi jamaah pelajaran kita hari ini. Nah sekarang saya mau membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Baik, langsung aja aku bacain. Ini ada dari Instagram @laras75.